Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan buruh Indonesia. Sore ini tanggal 11 Februari 2020, kita akan mengulas update terkini perjuangan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sudah bergulir hampir lebih dari 2 bulan dan sampai hari ini belum muncul surpres atau surat Presiden Jokowi ke DPR RI. Kira-kira apa yang terjadi, dan mari kita berbincang mengulas tentang perkembangan RUU tersebut bersama Pak Arif Minardi. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Hidup buruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik hari ini Pak Arif, dan beredar SK nomor 121 Menko Equin ya, tentang tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU tentang Cipta Kerja. Yang menarik Cipta Kerja, bukan lapangannya udah hilang. Apa gara-gara diplesetin oleh buruh cilaka Cipta Lapangan Kerja, kemudian ada revisi menjadi RUU tentang Cipta Kerja. Ini masih paling hangat nih, keluar tanggal 7 Februari hari Jumat yang lalu. Hari ini Pak Arif bersama kawan-kawan beberapa federasi ketemu KSP Pak Muldoko yang dijanjikan setelah kita aksi kemarin. Hasilnya seperti apa Pak? Ya, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini rangkaian dari setelah sebelum demo ya, sebelum tanggal 27 itu kami Gekarnas diterima oleh KSP Deputi 5 ya, dan kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja atau sekarang jadi Cipta Kerja. Dan pada saat itu kami sampaikan bahwa ada proses yang keliru, ya, proses yang salah, yaitu setiap undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa ketika sudah masih menjadi draft pun, ya, ketika sudah niat untuk dimasuk prolegnas, pada saat itu pun sebetulnya seharusnya sudah mulai disebar juga, sehingga tidak sampai rame. Nah, khusus di ketenagakerjaan nyambung dengan Undang-Undang 13 pasal tentang lembaga kerjasama tripartit, sehingga menurut Undang-Undang 12 itu segera disebar agar pemangku kepentingan segera mulai terlibat, ya, pemangku kepentingan. Nah, dalam hal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini yang terlibat kan buruh dan pengusaha. Nah, tetapi itu kemarin tidak berjalan, ya. Itu kami sampaikan ke KSP, dan apakah respon atau tidak, tetapi yang jelas tanggal 29 kami diundang oleh Kemenko Equin, ya, yang ditandai oleh Sesmenko Bapak Susibiono, ya, tempatnya di Kemnaker, yang diundang 55 konfederasi dan federasi sepak bola seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu dijelaskan tentang kerangka RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang digagas itu. Nah, pada saat itu kami meminta bahwa kami jelas menolak dan meminta itu dicabut dari RUU CLK atau Cipta Kerja sekarang, ya. Nah, itu kemudian tanggal 30 kami melakukan aksi demo di depan istana. Kemudian tanggal 31-nya kami diundang oleh Dirjen PHI, Dirjen Kemnaker bersama bukan ses ya, kalau departemen itu Sekjen, ya, Sekjen Kemenaker, ya, Sekjen Kemnaker itu. Waktu itu kita dari Kemnaker, Dirjen dan Sekjen menanyakan tentang bagaimana
masukan dari Serikat Pekerja kepada pemerintah. Ya sebetulnya kan harus diakui bahwa itu belum dibicarakan. Karena itu coba itu disesuaikan lagi. Ya sebelum masuk bicarakan dulu supaya nggak rame lah waktu itu. Ya kemudian itu mereka sampaikan mungkin ke menteri karena mereka mengatakan itu diperintah oleh menteri ya untuk mencari masukan. Ya itu tetapi buat kami begini ya bahwa ya memang sangat terlambat. Mudah-mudahan ke depan jangan begini lagi. Itu kan ketika Pak Jokowi menyatakan akan membuat RUU Omnibus Law ya yang 11 klaster itu pada pelantikan presiden itu ada waktu Oktober, November, Desember ada waktu 3-4 bulan itu ya dan kementerian terkait misalnya Ketenaga Kerja kan mereka sudah paham tentang dinamika di ketenagakerjaan ya gitu itu seharusnya mulai itu sudah bisa dibicarakan tetapi ya ternyata tidak dilakukan. Oke sekarang ya tadi yang sesi itu baru tadi akan dilibatkan. Ya, bagi kami sudah daripada sama sekali kita tidak kita biarkan, lebih baik kita berusaha sekuat-kuatnya untuk berargumentasi atau menolak pasal-pasal yang merugikan buruh di dalam tim yang dibentuk. Oke ya, dan mereka tadi berjanji bahwa tim ini benar-benar diajak bicara dan ketika berbicara dengan DPR sebelum membahas dengan DPR itu akan dibahas dulu dengan kami. Gitu. Ya akan dibahas dengan kami sehingga hak-hak kami tidak hilang lah kira-kira begitu bahasanya. Ya kita minta jaminan memang tadi. Ya tolong itu harus benar-benar dijalankan itu. Ya bahwa karena kita sudah benar-benar mengalah dalam hal ini. Ya, karena itu ya coba jangan ada lagi bermanuver lah. Ya saya harap jangan lagi ada bermanuver. Cobalah jujur lah. Ini masalah bangsa. Kalau mau adu argumen, ya secara ilmiah lah gitu. Kita lah, kita siap ya untuk itu. Karena siap mau tidak mau, siap tidak siap kita harus siap. Yeah. Kalau enggak kita tahu sendiri kan bahwa di DPR pendukung pemerintah 95% mungkin. Sehingga ketika pemerintah masuk ke sana, kalau mereka mau ya bisa diketok. Tapi oke, dengan kekuatan kita di jalanan, ya dan kekuatan jalanan kita saat ini didengar. Ya kira-kira makanya bagi teman-teman, apabila mereka mulai tidak jujur, mulai tidak sesuai dengan komitmen yang disampaikan pada hari ini, ya kita harus siap untuk mengawal baik dengan keilmuan maupun dengan massa. Jadi massa harus siap terus menerus ini. Baik. Ya, kira-kira begitu. Apa poin penting dengan KSP tadi pagi yang kemudian sore ini tidak lanjuti di Kementerian Tenaga Kerja? Yang di KSP dulu, Pak. Ya, yang di KSP kami dengar Pak Muldoko memberikan masukan kepada Presiden bahwa memang buruh
seharusnya dilibatkan ya dalam setiap proses gitu. Nah itu yang kami dengar. Nah, cuman kan menteri-menteri ini misalkan Pak Mahfud MD tiba-tiba ke Sidoarjo ngomong dengan buruh di pabrik, kenapa nggak kita yang di Jakarta diajak bicara duluan gitu. Yang begini kan juga membuat sebetulnya kasihan kepada presiden, ya kan? Bahwa presiden meminta, bahkan di media presiden mengatakan hati-hati dengan pasal-pasal yang menyangkut nasib buruh. Itu presiden mengingatkan kepada para menterinya. Tetapi para menterinya ini yang kurang apa namanya? Kurang mengerti sinyal dari presiden itu ya. Kurang menjalankan perintah presiden ini. Saya nggak tahu apa profesionalismenya atau karena apa. Kira-kira begitu. Itu yang yang tadi pagi dengan KSP berdialog dan dia menegaskan lagi bahwa ini memang harus terlibat. Oke. Gitu ya, kira-kira begitu. Jadi pintu dengan KSP selalu terbuka ya untuk pertemuan lanjutan memonitor sampai dengan pasal-pasal yang ditolak oleh buruh tidak lolos ke DPR. Begini, KSP bersedia untuk berbicara, untuk membahas secara fokus diskusi grup lah. FGD gitu ya. FGD ya, diskusi untuk mencari solusi yang win-win solution. Jadi KSP juga ingin menampung dan berdiskusi tentang masalah-masalah tersebut. Saya pikir ya bagus juga karena kan mereka langsung dengan ke presiden kan. Minimal presiden ada early warning lah ya dari kita. Ada early warning ya kan yang kita sampaikan melalui KSP. Ya, tetapi juga di kementerian karena ini sudah berjalan, mulai hari Kamis mungkin akan mulai berjalan. Tim itu akan mulai berbicara tentang pasal-pasal itu. Ya kita harus persiapkan semuanya. Ini benar-benar sudah masuk situasi yang ya karena tadi juga disampaikan ya. Lupa saya jelaskan bahwa besok draft tersebut dengan surat presiden akan disampaikan kepada DPR. Besok ya? Ya besok. Karena itu besok pun kami akan diberikan draft tersebut. Tapi sudah berjanji besok akan diberikan draft. Kamis langsung kita bahas topik per topik. Misalkan upah, pesangon. Ya per topik lah akan dibahas. Itu janjinya. Ya sudah kita lihat saja. Kalau tidak sesuai janji ya kita akan tinggal turun ke jalan saja kan gitu. Tetapi saat ini ya kita lihat saja lah. Selama mereka serius, benar, seperti dijalankan ya sudah kita lihat di situ. Ya jadi besok draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan surat presidennya akan dikirim. Masuk ya. Akan masuk ke DPR. Itu. Jadi tadi diumumkan langsung tadi. Oke. Kira-kira gitu. Berarti besok hari yang cukup panas ya di kalangan buruh karena RUU itu masuk dan ada tim itu Kamis langsung bekerja. Ya. Gitu ya. Apakah nanti ada upaya lagi lanjutan misalkan ke Baleg atau komisi-komisi yang ada di DPR untuk juga teman-teman konfederasi-federasi ke sana? Ya, jadi begini. Di tim yang dibentuk ini ya kita maksimalkan di situ. Karena mereka berjanji akan dibicarakan dengan jujur di situ. Ya, akan dibicarakan dengan jujur seluruh topik permasalahan. Ya, kemudian di DPR kami juga sudah ada komunikasi dengan Komisi 9. Ya. Komisi 9 dan fraksi PKS waktu kemarin karena satu-satunya yang oposisi. Nah, kami berharap dengan Komisi 9 sesuai dengan waktu itu kesepakatan bahwa akan dibentuk tim dari buruh khusus. Ya nanti kita sinkronkan lah. Ya di tim di DPR dengan tim yang di kementerian. Ya memang ini butuh kerja keras ini, kerja keras, koordinasi. Makanya
memang karena ini penting sekali, ya menurut saya para ketua ini harus turun tangan langsung, ya mengkoordinasi bagaimana pasal-pasal atau hal-hal yang nanti merugikan buruh bisa kita cegah. Ya pencegahan dini lah kira-kira itu. Di DPR kita coba nanti akan bentuk tim, kita komunikasikan kembali dengan mereka. Ya. Di SK 121 Menko Equin tadi ada 9 konfederasi ya dan 5 federasi. Ya. Gimana strateginya kira-kira Pak? Di tim itu pimpinan-pimpinan konfederasi turun langsung, kemudian di tim DPR pun juga kuat. Ini mudah-mudahan bisa dua-duanya bisa kuat nih. Di sini dalam cerohannya juga, di luar sana juga ada welcome dari Komisi 9. Kira-kira strateginya seperti apa kira-kira nanti? Jadi sebetulnya kalau yang tadi komposisi konfederasi dan federasi itu solid di situ, saya pikir cukup kuat, ya asal solid, gitu, suara tidak terpecah. Ya gitu. Tetapi apapun itu bagi kami FSLM SPSI, kami akan secara maksimal mengkaji dengan seluruh kemampuan kami, karena kami juga sudah mulai membahas tentang topik per topik, dan sampai dengan saat ini sebetulnya seluruh topik itu menurut kami ya sebetulnya tidak ada masalah, ya. Masalah pengusaha yang kalaupun ada masalah sebetulnya pemerintah bersama di LKSDP itu bisa diselesaikan semua itu. Coba sekarang misalnya masalah upah, kan jelas di seluruh dunia upah itu pasti ada upah minimum, ya kan? Kan nggak mungkin pengusaha memberikan upah seenaknya, ya kecuali dalam kondisi tertentu. Di Indonesia yang banyak upah yang di bawah upah minimum, tetapi itu perusahaan-perusahaan mikro, UMKM. Iya UMKM, perusahaan mikro memang ya itu jelas masih di bawah upah minimum. Tetapi perusahaan-perusahaan menengah besar itu sebetulnya mereka sudah mampu membayar upah minimum, gitu. Ya, nah. Sehingga upah minimum itu apa? Upah minimum itu di mana-mana ada definisi, ada ketentuannya yang berhubungan dengan kebutuhan fisik yang layak, kan gitu. Mau dibahas kemanapun, itu nggak akan jauh dari itu. Mau dibahas kemana coba? Namanya juga upah minimum, kebutuhan fisik minimum yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Mau lari kemanapun dibahas di dalam Omnibus Law itu, bahwa pengusaha menginginkan itu bisa lebih rendah lagi, ya namanya sudah bukan upah minimum, itu sudah upah tidak layak, gitu loh. Apakah upah mau dikurangi? Apa definisi upah minimum yang layak bagi pekerja? Apa mau dirubah? Upah minimum layaknya hilang, gitu. Bahkan di upah minimum pun tetap aja ada minimumnya gitu. Ya kan yang layak kan begitu. Definisi upah minimum itu pasti adalah upah yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk hidup secara layak. Gitu loh. Ya mau kemanapun nggak akan kemana-mana menurut saya. Coba mau cari apa? Ada berada di situ upah per jam, upah ini, upah itu, upah per jam pun ya harus sesuai dengan upah minimum juga, gitu, ya, gitu. Jadi ini definisi-definisi itu juga harus hati-hati. Kemudian bukan begitu ada upah per jam, kemudian orang dibayar, gua butuhnya hanya 2 jam saja, gua bayarnya 2 jam, nggak bisa begitu. Sehingga itu nggak itu secara ilmiah pun juga mereka nggak bisa sembarangan gitu. Kalau mereka berusaha mengilmiahkan, lah gampang menurut saya. Secara ini ya upah jelas definisinya. Dan di Undang-Undang Dasar itu sudah dijelaskan. Masyarakat atau pekerja berhak penghidupan yang layak. Ini jelas itu. Mau kemana mereka membuat ini dulu, ya kan? Kira-kira begitu. Pak, sekilas kalau lihat SK 121 tadi itu
ada 3 unsur ya, pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja. Ya. Ini kalau dilihat Bapak sebut tadi LKS, ini sebenarnya kan juga bentuk LKS itu ada 3 unsur. Sementara LKS nasional itu di SK-kan oleh Presiden, SK ini di level Menko. Nah, kira-kira apa yang terjadi itu di dalam tim pembahasan dan apa itu konsultasi publik lah bahasanya seperti itu ya. Tim koordinasi. Tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi, garis bawahnya substansi ini. Ya. Ini kan mendowngrade seolah-olah ini kalau dilihat dari Ya. situ. Tapi Jadi, kan ini sebuah peluang ya Pak ya. Jadi berjuang begini, dari dalamnya. memang sebetulnya ya, menurut saya karena fungsi-fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga di pemerintah pun, makanya saya bilang itu kelihatan cara mereka menangani masalah itu. Ya saya bisa mengatakan lah, profesionalisme para menteri itu diragukan. Ya, dia tidak menguasai masalah yang sebenarnya, sehingga ada masukan sedikit berubah, ada masukan begini begitu, ya gitu. Coba ya kan, LKS sudah ada, ya tidak maksimal gitu. Ada aja sekarang dibentuk lagi tim koordinasi, ya udahlah buat kami begini. Yang penting saat ini Omnibus harus dikawal. Ya itu dulu. Ya masalah administrasi ya nanti karena kami juga mempersiapkan pengawalan juga bukan main-main. Dengan kajian dan juga dengan masa. Masa setiap saat bisa kita turunkan. Gitu loh. Nah, karena memang beginilah kerja negara kita, para menterinya sudah kayak begini ya kan. Profesionalismenya diragukan sehingga muncul lagi skep itu sudah bagi kita ya kita lihat mudorot yang paling rendah saja daripada mereka membahas tanpa kita ya kan, daripada kemudian dia membuat keputusan yang lebih parah lagi ya sudah kita harus ada di situ. Selama ada kita kan kita cegah semaksimal mungkin ya kita percaya sajalah kepada kemampuan diri sendiri. Ya, kita sudah bertahun-tahun berkecimpung di perburuhan, sudah baca banyak hal, mengalami banyak hal, mengalami bagaimana revisi 2006 sampai sekarang, argumen pengusaha seperti apa, kita sudah tahu sebetulnya. Nah, tinggal kita bagaimana di sana itu, tinggal bagaimana menyatukan tekad kita, ya, dan didukung oleh seluruh anggota atau seluruh buruh di Indonesia. Dan mereka ketika dukungan itu sangat kuat seperti sekarang ini, mereka juga nggak akan main-main. Ini kan hasil kita demo semua. Tidak ada satupun saat ini di Indonesia yang serikat pekerja mendukung RUU Cipta Kerja yang sedang digulirkan oleh pemerintah. Kan tidak ada satupun. Ya kira-kira gitu. Makanya karena tidak ada satupun mereka akhirnya mau terpaksa mau enggak membuatlah surat-surat keputusan itu. Ya, nah, ya karena memang ketidakprofesionalan mereka dalam bekerja. Makanya kasihan presiden itu. Presiden harus mengerti ini. Ya. Mudah-mudahan mendengar dia omongan saya itu dan bisa kita buktikan ketidakprofesionalismenya. Pak Arief tadi nyinggung tentang 95% partai di legislatif yang partai koalisi pemerintah gitu ya. Kalau besok surprise dikirim draft RUU Cipta Kerja masuk, apakah jangan-jangan 95% oh ya ayo masuk langsung diketok aja begitu? Ya. Kira-kira nih. Sementara tim yang di SK 121 ini bekerja ya bekerja, ya. Sebenarnya di sana juga bekerja di sana 95% itu. Ya. Bablas lah itu SK RUU. Itu yang kita khawatirkan memang. Makanya tadi kami sampai tanyakan, Pak, apa jaminan bahwa ketika masuk ke sana tim yang hari ini dibuat yang akan bekerja bagian memberikan masukan ke DPR, ya kan, memberikan masukan tentang itu, apa jaminannya itu tidak diketok di DPR duluan? Buat apa kalau kita tiba-tiba di sana diketok gitu? Ya mereka ya Pak, itu proses DPR, kami tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Tetapi yang bisa kami janjikan bahwa kami
selalu akan bersama-sama dengan konfederasi dan federasi untuk mengawal pasal-pasal cipta kerja. Itu bahasa mereka. Ya sudah, kalau ketika seorang pemimpin negara mengatakan seperti itu, ya kan, dan itu kalau bahasa kami ya itu gentleman agreement, ya kan, jadi janji seorang laki-laki, janji seorang pemimpin, apalagi laki-laki, ya kita tidak lain, ya kita lihat. Dan kita juga kalau mereka mencoba bermain-main dengan itu, ya kita akan turun ke jalan besar-besaran. Ya kira-kira begitu. Bahwa anggota DPR juga kami berharap walaupun itu seluruh 95% koalisi pemerintah, mereka tetap anggota DPR. Ya, mereka tetap mewakili rakyat. Sehingga kalau mereka mengkhianati apa yang pemerintah janjikan kepada kami, ya kan, karena ada sesuatu kemudian diketok di sana, sementara pemerintah berjanji dengan kami akan membahas dulu, ya kan, membahas kemudian dibawa ke DPR baru dibicarakan, kemudian mereka mengkhianati, berarti mereka mengkhianati dengan sumpahnya sendiri, dan itu mereka menelikung pemerintahnya sendiri. Ya kita lihat saja, kalau sudah kayak begini kan juga repot lah, namanya kekuasaan, dia pegang seluruh tentara, pegang kekuatan negeri ini, kita hanya bisa bertarung dengan demo, ya kan, berusaha. Kalau janji mereka seperti itu ya tinggal kita lihat saja bahwa mereka memang kalau misalnya terjadi ya kita lihatlah orang-orang yang tidak punya komitmen, dan menurut saya bisa dikatakan ya tidak beradab lah, tidak berakhlak. Kalau berakhlak dia harus sejanji itu, dan anggota dewan pun harus mengikuti komitmen yang, masa pemerintahnya berkomitmen kepada kami terus DPR-nya kemudian membuat itu gitu ya. Kalau itu terjadi itu sudah sangat keterlaluan. Tetapi kami yakinlah ya anggota DPR-nya juga saya pikir punya moral lah ya untuk tidak bermain-main dengan komitmen di awal. Ya kalau ada sesuatu tanda kutip ya itu mah ya itu. Semua bisa terjadi. Tapi itu urusan Allah lah. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga seperti yang mereka janjikan. Begitu saja. Pak Arief ini kan juga pernah di Komisi 9 DPR RI ya, dan saat itu memang lagi seru-serunya penolakan revisi Undang-Undang 13, kemudian gebir BUMN dan lain-lain. Waktu RDPU saat lalu cukup vokal dari PKS dan PDIP ya, Pak Ansori dan Bu Rika Ciptaning. Nah, apakah Bapak juga akan menggunakan hubungan kedekatan ini kepada teman-teman yang masih ada di Komisi 9 yang masih Bapak kenal, bahwa besok masuk dan akan mengintenskan janji mereka untuk membuat tim itu dan memastikan supaya Komisi 9 juga seperti saat lalu berpihak kepada buruh? Ya, otomatis lah. Otomatis kita akan mencoba memaksimalkan komunikasi dengan anggota DPR, terutama yang mereka jelas-jelas mengatakan, ya kalau dari PKS kan memang oposisi, tetapi dari PDIP pun Ibu Rika Ciptaning itu dengan lantang mengatakan, saya akan menolak seluruh pasal yang merugikan buruh. Itu lantang itu, Bu Rika, ya. Ya, kita akan coba. Masalahnya RUU ini dibahasnya belum tentu di Komisi 9. Bisa jadi di Balik, bisa jadi di Pansus. Ya, kita lihat seperti apa besok. Tapi kita kerahkan seluruh daya lah. Anggota DPR kita hubungi, kemudian dengan tim pemerintah kita maksimalkan. Kita itu aja dulu, kita berjuang dulu. Sisanya mohon seluruh buruh, seluruh pekerja berdoalah kepada Allah agar mereka tidak bermain-main dengan nasib manusia, karena mereka juga akan dituntut di akhirat nanti, ya bukan hanya di dunia. Kira-kira begitu. Oke, terakhir Pak Arief, 9 konfederasi dan 5 federasi di dalam tim koordinasi tersebut, mudah-mudahan ini jalan baik ya untuk menguatkan bersatunya kembali buruh yang berbeda bendera dan kepentingan karena ada kesamaan menolak Omnibus Law Cipta Kerja, terutama klaster 3 ketenaga kerjaan. Nah,
mudah-mudahan semuanya sama nih, mudah-mudahan semuanya sama. Sampai sekarang karena tidak ada juga yang menyatakan mendukung gitu. Nah, bagaimana kira-kira hari-hari ke depan ini? Pak Jokowi minta 100 hari jadi prestasi buat DPR kalau ini sampai tembus ini. Dahlan Iskan juga bilang begitu. Ini luar biasa, belum pernah ada presiden buat omnibus law. Ya, ya pasti hari-hari sibuk. Ya, pasti itu. Karena kita juga tidak main-main. Ini kan amanah sekian juta orang juga kan, sekian juta anggota, ya, yang apa namanya, yang perlindungannya menurut saya sedang dipertaruhkan. Ya, seolah-olah buruh ini bermasalah bagi investor. Gitu. Padahal itu bukan masalah. Gitu. Nah, makanya nanti kita buktikan dalam pertemuan-pertemuan di sana bahwa buruh bukan masalah utama, seperti yang selama ini juga sudah para ekonom sudah menyatakan itu. Gitu. Yang masalah utama adalah ya birokrasi yang apa namanya, birokrasi perizinan dan lain-lain itu yang sebetulnya yang masalah itu budaya beli itu ya, bukan masalah upah buruh. Bagaimana mungkin undang-undang yang ada undang-undang baru kemudian nasib buruh seluruh haknya degradasi jadi turun. Nah, ini aneh sebetulnya. Kalau sampai terjadi itu aneh itu. Satu negara ya, ini jangan sampai pemerintahan Pak Jokowi ini tercatat dia membuat satu undang-undang di mana undang-undang itu bisa lebih jelek dari undang-undang sebelumnya untuk kesejahteraan buruh. Ya, itu pemerintahnya harus berhitung dengan itu. Kira-kira itu. Tetapi ya sudahlah, kita coba semaksimal mungkin kita sampaikan nanti dalam argumen-argumen pertemuan di tim. Oke. Dan di DPR. Untuk mempertegas Pak, apakah jika klaster 3 ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja ini, buruh merasa oke, nggak apa-apa RUU ini masuk ke DPR dan diketok, ataukah masih utuh menolak RUU Cipta Kerja ini? Sebetulnya begini, kami itu menolak pasal-pasal tentang perlindungan pekerja dimasukkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kami menolak dengan keras dan kami melakukan demo. Itu sebagai bukti-bukti selama ini penolakan kami mulai dari 2006 pagar DPR roboh, 2000 sampai kemarin demo tanggal 30 itu. Kita serius menolak ini. Tetapi kan ketika pemerintah menghendaki mengirim itu juga, ya kita juga ya sudah bertarungnya beda lagi kan gitu. Ya itu yang ya kita coba apa namanya berusaha secara konstitusi bagaimana mempertahankan itu kira-kira gitu. Ya, menolak dengan memberikan argumentasi pemahaman yang jelas kira-kira gitu. Dan itu sudah banyak lah kita punya. Terima kasih Pak Arif, dan himbauan buat teman-teman buruh di Indonesia, hari-hari depan adalah hari-hari melelahkan. Di hari ini himbauan dari federasi kita ya, kepada dan kawan-kawan buruh. Kita harus siap-siap. Kita bisa demo berhari-hari nanti di DPR. Ya, setiap rapat di DPR, rapat membahas RUU ini, kita harus hadir di situ. Ya, apabila diperlukan dengan massa. Pokoknya massa harus siap itu. Ya, entah bergantian, bergelombang itu. Kalau diperlukan dengan massa, kalau tidak ya, kalau mereka punya benar ya sudah, kita nggak perlu dengan massa. Tapi kalau kelihatan ada naga-naganya mencurigakan ya kita harus dengan massa, kita kerahkan massa. Karena itu seluruh anggota, seluruh buruh harus siap untuk melakukan aksi. Ya, aksi massal. Begitu harapan kita. Supaya mereka tidak bermain-main dengan nasib manusia. Baik, gitu. Terima kasih Pak Arif atas penjelasannya, dan kawan-kawan buruh Indonesia, hari ini sudah cukup jelas apa yang menjadi tanda tanya beberapa minggu ini, bahwa surprise ya, surat presiden bukan surprise. Besok akan meluncur ke DPR bersama draft RUU Cipta
cipta kerja, bukan lagi cipta lapangan kerja. Dan saat itulah genderang pengawalan dan kalau perlu genderang perang sudah dimulai dengan jelas. Dan untuk itu mari kita bersatu, terutama kawan-kawan yang masuk di tim itu dan juga semua elemen yang ada di negeri ini untuk mengawal kesejahteraan buruh agar lebih meningkat dan juga perlindungannya semakin kuat. Sampai di sini ulasan terbaru pengawalan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tanggal 11 Februari 2020. Selamat sore, hidup buruh. Hidup buruh.